Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari Ganjar dilaporkan ke KPK menerima gratifikasi sebesar 100 miliar dari Bank Jateng. Baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK penerimaan gratifikasi dari Bank Jateng sebesar 100 miliar selama 10 tahun. Yang melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK Sugeng Santoso selaku pengurus IPB dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI Cabang Bogor. Tuduhan menerima gratifikasi 100 miliar dibantah Ganjar Pranowo karena selama Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode atau 10 tahun tidak pernah menerima uang gratifikasi dari Bank Jateng. Biasa terjadi, kalau ada terlibat melakukan kejahatan selalu dibantah, baik masalah pencurian, penipuan, pembunuhan, terlebih pelaku koruptor sering membantah tidak melakukan korupsi. Katanya semua uang tersebut sudah habis sesuai aturan hukum. Tetapi setelah perkaranya disidangkan di pengadilan, semua pada umumnya terbukti dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Tetapi semua laporan mengenai kebenaran beritanya karena yang melaporkan Ganjar Pranowo adalah Sugeng Santoso selaku Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI Cabang Bogor. Sepertinya Sugeng Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK bernuansa atau beraroma politik karena Ganjar Pranowo mengajukan hak angket ke DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo. Padahal Partai Solidaritas Indonesia PSI Ketua Umumnya Kaisang Pangarap, anak kandung Presiden Joko Widodo yang ikut membantu membesarkan Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan membuat baliho PSI bertebaran seluruh Indonesia. Ditambah lagi di baliho tersebut disebut PSI partainya Jokowi. Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak boleh terpengaruh atas bantahan Ganjar Pranowo tidak pernah menerima gratifikasi 100 miliar dari Bank Jateng. Demikian juga jangan terlalu percaya kepada laporan Sugeng Santoso selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Cabang Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang kepada alat bukti, yaitu bila Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan minimal 2 alat bukti atas laporan menerima gratifikasi dari Bank Jateng 100 miliar, maka KPK dapat menetapkan Ganjar Pranowo sebagai tersangka dan perkaranya dikirim kepada jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, dan juga bila sudah menemukan minimal 2 alat bukti dari semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, tersangka, dan barang bukti, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada Ganjar Pranowo sesuai perbuatannya. Sebaliknya, bila hakim tidak menemukan 2 alat buktinya atas perbuatan gratifikasi, maka hakim membebaskan Ganjar Pranowo dari semua tuduhan jaksa penuntut umum. Sebaliknya, bila hakim membebaskan Ganjar Pranowo dari tuduhan jaksa penuntut umum, maka Ganjar Pranowo dapat menuntut balik Sugeng Santoso, pengurus IPB, dengan tuduhan merusak nama baik Ganjar Pranowo, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang bebas menuduh orang lain melakukan kejahatan. Tetapi sebenarnya bila tidak terbukti tuduhannya, berbalik yang tadinya pelapor atau penuduh menjadi tertuduh. Untuk itu hati-hati mengadukan seseorang kepada polisi atau KPK. Kalau sudah yakin alat buktinya, segera dilaporkan kepada polisi atau KPK atas perbuatan kejahatan yang dituduhkan tersebut. Karena akibatnya laporannya tersebut bila sampai terbukti
besar resikonya dengan dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya yang mendekam dalam rumah tahanan di lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim. Sebaliknya risikonya juga berat bagi pelapor yang tidak benar Sugeng Santoso yang dijatuhkan hukumannya oleh hakim sesuai perbuatannya dengan menjalaninya di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan dan mendekam dalam tahanan sesuai putusan hakim. Harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpegang kepada prinsip pembuktian atas temuan minimal 2 alat bukti. Bila terbukti dihukum, bila tidak terbukti perkaranya dibebaskan. Sebaliknya si pelapor ganti dijadikan tersangka dan dihukum hakim sesuai perbuatannya. Baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasi dari Bank Jateng sebesar 100 miliar selama 10 tahun. Yang melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK, Sugeng Santoso selaku pengurus IPW dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Cabang Bogor. Tuduhan menerima gratifikasi 100 miliar dibantah Ganjar Pranowo karena selama Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode atau 10 tahun tidak pernah menerima uang gratifikasi dari Bank Jateng. Biasa terjadi kalau ada terlibat melakukan kejahatan selalu dibantah baik masalah pencurian, penipuan, pembunuhan, terlebih pelaku koruptor sering membantah tidak melakukan korupsi. Katanya semua uang tersebut sudah habis sesuai aturan hukum. Tetapi setelah perkaranya disidangkan di pengadilan semua pada umumnya terbukti dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Tetapi semua laporan mengenai kebenaran beritanya karena yang melaporkan Ganjar Pranowo adalah Sugeng Santoso selaku Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI Cabang Bogor. Sepertinya Sugeng Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK bernuansa atau beraroma politik karena Ganjar Pranowo mengajukan hak angket ke DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo, padahal Partai Solidaritas Indonesia PSI Ketua Umumnya Kaisang Pangarap, anak kandung Presiden Joko Widodo yang ikut membantu membesarkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan membuat baliho PSI bertebaran di seluruh Indonesia. Ditambah lagi di baliho tersebut disebut PSI partainya Jokowi. Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak boleh terpengaruh atas bantahan Ganjar Pranowo tidak pernah menerima gratifikasi 100 miliar dari Bank Jateng. Demikian juga jangan terlalu percaya kepada laporan Sugeng Santoso selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Cabang Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang kepada alat bukti, yaitu bila Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan minimal 2 alat bukti atas laporan menerima gratifikasi dari Bank Jateng 100 miliar, maka KPK dapat menetapkan Ganjar Pranowo sebagai tersangka dan perkaranya dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, dan juga bila sudah menemukan 2 alat bukti dari semua saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronika, tersangka dan barang bukti, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada Ganjar Pranowo sesuai perbuatannya. Sebaliknya, bila hakim tidak menemukan 2 alat buktinya atas perbuatan gratifikasi, maka hakim membebaskan Ganjar Pranowo dari semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, bila hakim membebaskan Ganjar Pranowo dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum, maka Ganjar Pranowo dapat menuntut balik Sugeng Santoso, pengurus IPW, dengan tuduhan merusak nama baik. Ganjar Pranowo melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang bebas menuduh orang lain melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, bila tidak terbukti tuduhannya, berbalik yang tadinya pelapor atau penuduh menjadi tertuduh. Untuk itu hati-hati mengadukan seseorang kepada polisi atau KPK.
Kalau sudah yakin adalah buktinya, segera dilaporkan kepada polisi atau KPK atas perbuatan kejahatan yang dituduhkan tersebut. Karena akibat laporannya tersebut, bila sampai terbukti, besar resikonya dengan dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya yang mendekam dalam rumah tahanan di lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim. Sebaliknya, risikonya juga berat bagi pelapor yang tidak benar. Sugeng Santoso dijatuhkan hukumannya oleh hakim sesuai perbuatannya dengan menjalaninya di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan dan mendekam dalam tahanan sesuai putusan hakim. Harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berpegang kepada prinsip pembuktian atas temuan minimal 2 alat bukti. Bila terbukti dihukum, bila tidak terbukti perkaranya dibebaskan. Sebaliknya, si pelapor ganti dijadikan tersangka dan dihukum hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.